Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi Departemen Pendidikan Bahasa Jepang UPI yang tergabung dalam satu tim Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM di bidang riset sosial humaniora yang disingkat menjadi RSH. Dengan judul riset, Game Visual Novel A3 sebagai media pembelajaran bahasa Jepang bagi peminat game berbahasa Jepang. Alhamdulillah proposal tim kami menjadi salah satu yang dapat didanai oleh Kemendikbud di tahun 2021 lalu. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, kami akan berbagi sedikit pengalaman terkait kegiatan PKM tersebut. Tim kami terdiri dari 4 orang, di mana ada saya sendiri, Amalia Putri selaku ketua, dan beranggotakan Nurul Zia Aida, Renendra Atsilah Putri, dan Tazkia Syifa Rohmah. Dan tim kami dibimbing oleh dosen kami yaitu Ibu Dewi Kesrini, MPD MA. Baik, kali ini presentasi kami akan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengenalan singkat mengenai penelitian yang telah kami lakukan, lalu memasuki proses pembuatan proposal penelitian, yang kemudian diikuti dengan proses penelitian itu sendiri, dan yang terakhir adalah manfaat dan luaran-luaran yang tercapai selama kegiatan PKM ini. Memasuki bagian pertama adalah penjelasan ringkas terhadap penelitian kami. Penelitian kami berjudul Game Visual Novel A3 sebagai media pembelajaran bahasa Jepang bagi peminat game berbahasa Jepang. Sebagai informasi, A3 merupakan sebuah game novel, visual novel, bertemakan acting dan perpanggungan, dengan alur cerita yang disertai gambar, teks, dan audio berbahasa Jepang. Dalam penelitian kami mencari pengaruh bermain game A3 terhadap pembelajaran bahasa Jepang dengan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana efektivitas game visual novel A3 berdasarkan data perbandingan JLPT? Bagaimana pengaruh game visual novel A3 terhadap motivasi belajar bahasa Jepang pemain? Dan bagaimana efektivitas game visual novel A3 sebagai media pembelajaran bahasa Jepang? Untuk rumusan masalah pertama adalah dasar pemikiran yang kami kembangkan dalam penulisan artikel CIE. Sedangkan rumusan masalah kedua adalah dasar pemikiran dari penulisan artikel Atlantis Press. Garis besar metode atau tahap penelitian kami terbagi menjadi 4, seperti yang terdapat di layar. Pertama, kami melakukan simak catat untuk mendapatkan data transkrip audio A3 dan JLPT. Kemudian kami melakukan perhitungan kecocokan kedua data tersebut dalam bentuk persentase. Kedua tahap ini kami lakukan dalam penyusunan artikel CIE. Selanjutnya kami melakukan wawancara kepada 4 pemain A3 untuk mencari tahu pandangan mereka terhadap A3 secara mendalam dan bagaimana A3 mempengaruhi motivasi dan kemampuan belajar bahasa Jepang mereka. Kemudian sebagai data pelengkap, kami juga melakukan kuesioner kepada sejumlah orang secara umum untuk mengetahui tingkat pemahaman kosakata yang mereka dapat hanya dengan bermain A3. Dari penelitian kami mendapatkan 3 kesimpulan utama, yaitu besarnya efektivitas pengaruh dari game A3 terhadap pembelajaran kosakata JLPT sebesar 56% pada tingkat N5. Kemudian bagaimana A3 dapat memotivasi pembelajaran bahasa Jepang, yaitu melalui audio, visual, cerita, dan karakterisasi game. Serta yang terakhir, kami juga mengetahui bahwa sebanyak 73% pemain dapat mengerti kosakata berfrekuensi tinggi pada game A3 yang merupakan angka yang cukup tinggi. Selanjutnya kita akan beranjak pada pembuatan proposal. Di sini kami akan memperlihatkan garis besar kegiatan PKM kami yang telah kami lalui pada tahun 2021 lalu. Jangka waktunya kurang lebih dari bulan Februari hingga September. Namun jika dihitung dari brainstorming tema, kemudian persiapan pembuatannya, mungkin sekitar dari bulan Januari. Pelaksanaan PKM ini kami lalui dengan pembuatan proposal, kemudian proses pelaksanaan penelitian, pelaksanaan PKP 2, lalu penulisan laporan kemajuan, dan penulisan laporan akhir,
yang mana detail-detailnya akan kami jelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian pada slide ini terdapat target luaran dari kegiatan PKM kami yang kami cantumkan dalam proposal. Pada buku panduan PKM 2021, tidak semua jenis PKM memiliki target luaran yang sama. Dalam hal ini, karena tim kami merupakan tim PKM RSH, sehingga target luarannya yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan artikel ilmiah. Pada proposal kami cantumkan bahwa artikel ilmiah akan kami publikasikan lewat jurnal Japanedu. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai alur paling awal sebelum memulai kegiatan PKM, yaitu pembuatan proposal. Proposal kami buat dengan memperhatikan judul yang sekiranya akan membawakan penelitian yang unik, kemudian jarang diteliti sebelumnya, yang akan sekiranya bermanfaat bagi sekelompok orang atau masyarakat umum. Untuk membuat proposal PKM, kami mengacu pada buku pedoman PKM 2021 sambil memperhatikan contoh-contoh proposal yang disediakan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Bu Dewi. Dalam pembuatan proposal tentunya ada beberapa kali proses review yang kami dapatkan dari reviewer agar strukturnya lebih sesuai dengan apa yang ada pada buku pedoman PKM. Setelah menyelesaikan proposal yang deadline-nya tanggal 8 Februari, pada tanggal 9 Februari dilakukan review tahap 1 oleh fakultas. Setelah mendapatkan feedback, tim kami melakukan revisi sesuai dengan arahan reviewer hingga tanggal 10 Februari. Kemudian setelah direvisi, proposal kami upload ke sistem PKM di tingkat UPI untuk mendapatkan review dari tingkat universitas. Tapi karena cukup lama, sehingga review 2 pun dilakukan pada tingkat fakultas, yaitu pada tanggal 13 Februari. Kemudian di tanggal 15 Februari kami juga kembali mendapatkan feedback. Lalu setelah dilakukan pengecekan dan sebagainya, akhirnya tanggal 3 Maret kami berhasil mensubmit ke website Singlemawa, yaitu Sistem Informasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dengan persetujuan dari dosen pembimbing serta universitas. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai review 1. Dari review 1 sendiri, ulasan dari reviewer berisi hal-hal umum yang sesuai pada buku pedoman PKM, seperti konten dari setiap bab, kemudian format penulisan, lalu juga format daftar pustaka. Kemudian kami juga diberi masukan agar mengganti judul yang lebih menarik. Seperti yang terlihat di layar, sebelumnya judul proposal kami yaitu antusiasme pembelajaran bahasa Jepang melalui media game A3. Kemudian pada review 2, ulasan dari reviewer lebih mendetail. Seperti yang terlihat pada slide juga, terdapat beberapa yang disilang merah atau ditandai merah. Itu artinya dirasa tidak perlu untuk dimasukkan ke proposal. Kemudian juga kami diberi masukan mengenai metode, yaitu dipertimbangkan agar metode campuran, yaitu mixed method. Kemudian juga kami diberikan saran oleh reviewer untuk menambah anggota tim dari angkatan yang berbeda agar menjadi poin plus dari tim PKM kami. Lalu di awal bulan Mei, kami mendapatkan bahwa tim PKM kami lolos di Danai. Maka kami lanjut untuk mengerjakan tahap selanjutnya, yaitu proses penelitian. Setelah lolos di Danai, kegiatan PKM kami berlanjut kurang lebih 4 bulan, dari bulan Mei sampai September. Berikut kegiatan-kegiatan yang kami lakukan pada bulan Mei. Pada tanggal 6 terdapat pengumuman pendanaan PKM RSH yang disusul oleh kegiatan diskusi via Zoom pada tanggal 15 bersama dosen pembimbing.
Sebagai catatan, walaupun tidak semua didiskusikan, namun kami mengadakan diskusi via WhatsApp group minimal 1 kali dalam seminggu, melakukan pertemuan melalui Zoom atau Google Meet. Lalu mulai dari tanggal 16 kami memulai kegiatan penelitian kami. Pertama, untuk mengetahui bahasa Jepang seperti apa yang digunakan dalam game A3, maka kami melakukan transkrip dialog dari game A3 tersebut selama 1 minggu. Kami kembali melakukan diskusi via Zoom pada tanggal 23 untuk berdiskusi tentang bahasa Jepang yang didapatkan dari transkrip audio yang telah didapatkan. Untuk menjawab keterkaitan bahasa Jepang yang digunakan pada game, kami memutuskan untuk membandingkan dengan standar tingkat keterampilan bahasa Jepang, yaitu JLPT tingkat N5 sampai N3, karena tes ini berlaku secara internasional. Lalu melanjutkan kegiatan di bulan Juni. Kami memulai membagi fokus pada topik penelitian tahap kedua, di mana kami ingin mengetahui bagaimana game A3 ini dapat memotivasi penggunanya untuk terus atau ketagihan menggunakan game tersebut. Sehingga pada tanggal 5 Juni, kami melakukan diskusi bersama dengan dosen pembimbing kami mengenai hal tersebut. Dan kami memilih teknik wawancara kepada sebagian responden. Instrumen pertanyaan yang kami diskusikan agar pas dengan pertanyaan yang kami ingin ketahui. Setelah dirasa cukup, kami melakukan wawancara tersebut. Kami melakukan wawancara pada tanggal 9 sampai 10 Juni via Google Meet, Discord, dan WhatsApp. Sementara itu, di tanggal 8 hingga 14 Juni, kami melakukan pengumpulan data JLPT yang sebelumnya telah kami putuskan untuk menggunakan data N5 sampai N3. Pada tahap ini, kami mengklasifikasi data yang kami dapat dan kemudian mereduksinya. Pada tanggal 5 Juni, kami mulai membandingkan kosakata yang muncul pada game dengan kosakata yang muncul pada soal JLPT berdasarkan jenis kata benda, sifat, dan kata kerja. Pada tahap penelitian ini, diketahui bahwa kosakata pada game A3 sangat mendukung seorang pengguna game untuk dapat lulus JLPT N5 karena tingkat kecocokannya sebesar 56%. Dan meskipun penggunaan game yang tidak belajar bahasa Jepang secara serius, game ini membuat mereka memahami kosakata yang muncul pada game secara tidak langsung. Dapat dikatakan bahwa game A3 membuat seseorang setidaknya mengenal dan memahami bahasa Jepang. Dengan hasil yang kami dapatkan, mulai tanggal 18 Juni, kami menuliskan penelitian kami menjadi sebuah artikel ilmiah, sehingga pada tanggal 25 Juni, kami mensubmit artikel kami pada seminar internasional ICJSLE, yang nantinya pada bulan Juli akan dipresentasikan. Yang selanjutnya, artikel kami disubmit ke jurnal CIE, Jurnalnya Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Negeri Semarang. Beranjak pada bulan Juli, kami menindaklanjuti data yang kami dapatkan melalui wawancara untuk nantinya kami presentasikan pada seminar internasional Ecolite. Pada tanggal 1 Juli, kami berdiskusi dengan dosen pembimbing terkait bagaimana pengolahan data wawancara. Dilanjut dengan pengolahan data, mencari referensi artikel, penyusunan rangka artikel, dan pembuatan abstrak penelitian. Pada tanggal 5, kami mensubmit abstrak untuk artikel ilmiah Ecolite. Lalu mulai tanggal 7, kami melakukan persiapan untuk konferensi ICJSLE dengan membuat PPT dan berlatih presentasi untuk seminar internasional ICJSLE pada tanggal 10 Juli. Kemudian setelah konferensi ICJSLE, kami melakukan revisi dan review yang didapatkan dari CIE. Kami mensubmit revisi tersebut pada tanggal 25 Juli. Pada tanggal 17 Juli, kami melakukan penulisan artikel kedua, yang abstraknya telah disubmit terlebih dahulu. Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara, dapat diketahui bahwa A3 memiliki beberapa faktor yang membuat para pemain terus tertarik untuk bermain, dan dalam prosesnya tanpa sadar belajar bahasa Jepang serta termotivasi untuk terus belajar bahasa Jepang lebih dalam. Faktor-faktor tersebut adalah audio, visual, cerita, dan karakterisasi di dalam game yang dikatakan sangat unik. Setelah menyusun hasilnya menjadi artikel, kami melakukan persiapan untuk presentasi di seminar internasional Ecolite dengan membuat PPT, berlatih presentasi, dan membuat rekaman video presentasi kami.
Lalu memasuki bulan Agustus, kami mengunggah video presentasi pada tanggal 4 Agustus. Fokus kami dibagi menjadi dua, yaitu persiapan PKP 2 dan penyelesaian full paper Ecolite. Dan pada tanggal 5 Agustus, kami kembali melanjutkan penulisan artikel yang telah direview oleh dosen pembimbing kami. Persiapan untuk PKP 2 dimulai pada tanggal 7 Agustus yang meliputi banyak diskusi, pembuatan PPT, melakukan gladiresik presentasi, dan mengevaluasinya. Kemudian pada tanggal 9 Agustus kami mengikuti persiapan PKP 2 yang diadakan oleh fakultas. Selesai PKP 2 internal, kami kembali fokus menyelesaikan full paper Ecolite dan mengikuti seminarnya pada tanggal 12 Agustus. Pada tanggal 20 Agustus, kami kembali mengikuti persiapan PKP 2 yang kali ini diadakan oleh universitas. Pada tanggal 25, akhirnya kami mensubmit artikel Ecolite. Di antara agenda tersebut, kami juga menyisihkan waktu untuk menyicil pengerjaan laporan kemajuan dengan membuat angket pada tanggal 21 dan menyebarkannya di Twitter selama 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 Agustus. Dan setelah artikel Ecolite kami submit, kami fokus pada penulisan laporan kemajuan dan merevisi artikel CIE yang kami submit pada tanggal 30 Agustus. Dan terakhir pada tanggal 31 kami kembali melakukan PKP 2 internal di fakultas. Baik, memasuki September, kami melanjutkan pembahasan dan penyusunan laporan kemajuan dari tanggal 1 hingga tanggal 4. Dalam penyusunan ini, kami pun mengolah data hasil angket yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dan pada tanggal tersebut juga kami mengupload laporannya beserta luaran berupa draft artikel ilmiah ke website Simbel Mawa. Keesokan harinya, kami pun mengkonfirmasi kehadiran kami pada PKP 2. Lalu kami kembali mengerjakan artikel ilmiah Ecolite yang telah mendapat revisi dari reviewer pada tanggal 7 September. Kemudian kami berlatih secara intensif dari tanggal 8 hingga 13 September untuk presentasi di PKP 2, yaitu penilaian kemajuan pelaksanaan PKM. Hal-hal yang kami lakukan di antara lain adalah melakukan pertemuan online untuk berlatih berbicara, menghitung durasi presentasi yang tidak boleh lebih dari 10 menit, dan melakukan cek audio serta slide PPT. Tanggal 14 September, kami melakukan presentasi PKP 2 pada pagi hari sekitar jam 10.20 dan berlangsung selama 24 menit. 24 menit tersebut terbagi menjadi 4 menit persiapan PPT dan cek sound, 10 menit presentasi, dan 10 menit tanya jawab bersama 2 orang reviewer nasional. Setelah melakukan presentasi PKP 2, kami kembali menyusun laporan akhir hingga batas pengumpulan tanggal 20 September 2021. Berikutnya akan kami sajikan beberapa luaran yang kami dapatkan melalui kegiatan PKM ini, serta manfaat-manfaat yang kami dapatkan darinya. Luaran yang tercapai diantaranya ada laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah 1, artikel ilmiah 2, HKI, dan artikel berita. Di proposal yang kami susun, kami berencana untuk membuat artikel ilmiah yang diupload di Japan Edu. Namun, karena kesalahan perkiraan agenda artikel tersebut, kami memutuskan untuk publish artikel ilmiah di jurnal bahasa Jepang CIE melalui konferensi ICJSLE dan Atlantis Press melalui konferensi Ecolite. Inilah kedua artikel yang kami tulis. Yang pertama berjudul Can Japanese Learners Pass JLPT N3 by Reading A3 Visual Novel yang dipublikasi pada CIE. Dan yang kedua berjudul A3 Visual Novel as an Audiovisual Media that Motivates Japanese Language Learner yang dipublikasikan pada Atlantis Press. Kami juga membuat 2 HKI, yaitu HKI laporan penelitian untuk laporan akhir kami dan HKI karya rekaman video untuk video presentasi pada seminar Ecolite kami. Kemudian penelitian kami juga dipublikasikan pada artikel berita UPI. Baik, selanjutnya dari kegiatan PKM yang telah kami laksanakan, kami merasa mendapat banyak sekali manfaat yang kami rangkum ke dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar untuk membagi waktu. Karena kegiatan PKM tergolong cukup padat, kita harus bisa membagi waktu dengan prioritas-prioritas lain yang kita miliki.
seperti kegiatan akademik, kegiatan organisasi, keseharian di rumah, dan juga kepentingan lainnya. Kemudian melatih kerja dalam tim. Pengerjaan seluruh rangkaian kegiatan PKM ini tidak dilakukan sendirian saja. Ketika melakukan pengumpulan data, pembuatan laporan, hingga persiapan presentasi pun, kami melakukan pembagian tugas. Dari sini kami belajar untuk dapat bekerja sama, saling membantu, saling mengerti, dan juga saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah mengetahui proses pembuatan penelitian yang berguna dalam penulisan skripsi. PKM RSH sendiri pada dasarnya adalah sebuah kegiatan penelitian. Langkah-langkah yang kami tempuh merupakan sebuah proses yang sistematis, yang mana kami melakukan pengumpulan data, pengelompokan data, reduksi data, perhitungan data, analisis data, dan juga berbagai kegiatan penelitian lain yang bisa menjadi bekal pengalaman untuk menyusun skripsi kelak. Kemudian bukan hanya penelitian secara umumnya, kami juga jadi mengetahui cara menulis artikel ilmiah, bagaimana proses pengajuan artikel, proses pengerjaannya, proses revisi, hingga artikel diterima untuk dapat dipublikasikan. Kemudian, manfaat lainnya adalah mendapat pengalaman mengikuti konferensi internasional atau seminar internasional. Saat pembuatan artikel ilmiah, artikel yang kami buat kami presentasikan di seminar. Seminar tersebut diadakan secara internasional dan kita dapat mendengarkan berbagai penelitian menarik dari banyak orang lain. Bukan hanya mendengarkan juga, kami pun mendapat pengalaman untuk mempresentasikan hasil penelitian kami. Yang mana melalui konferensi tersebut pula, kami melatih keterampilan presentasi ilmiah. Karena presentasi tersebut dibatasi oleh waktu yang tidak lebih dari 10 menit, maka dari itu kami harus mengatur presentasi yang efektif dan efisien dalam durasi yang singkat agar pendengar tetap dapat memahami penelitian kami dengan baik. Sebelum mengakhiri presentasi pada sore hari ini, izinkan saya membagi sebuah quote. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, ini tentang belajar menari di tengah hujan. Jangan biarkan suatu keadaan menghalangi potensi yang kita miliki. Daripada hanya diam menunggu hal buruk yang menimpa kita untuk selesai, alangkah baiknya apabila kita bersikap positif dalam menghadapi tantangan yang ada dan menikmati segala proses yang kita lalui. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan akan kami coba jawab semampu kami berdasarkan pengalaman PKM 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.